Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah, meliputi perkembangan kebudayaan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Seperti yang kita ingat, Daulah Abbasiyah merupakan daulah yang terbentuk setelah adanya Daulah Umayyah pada saat itu. Ketika Daulah Umayyah mengalami kekalahan, maka generasi keturunan dari Daulah Abbasiyah memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kembali kejayaan mereka. Presentasi ini membahas tentang perkembangan kebudayaan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah, yang kita kenal juga sebagai The Golden Age pada Islam, yaitu masa kejayaan Islam, di mana saat itu Islam berkembang pesat. Definisi Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan daulah kedua dalam sejarah Islam yang berkuasa lebih kurang 550 tahun atau sekitar 5,5 abad, dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Nah, Daulah Abbasiyah mengambil atau menisbatkan nama mereka pada salah satu paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas. Namun didirikan oleh orang pertama kali yang memenangkan perlawanan mengalahkan Daulah Umayyah yang bernama Abul Abbas As-Soffa bin Muhammad. Daulah ini dikenal sebagai daulah yang berhasil memberikan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk sains, seni, dan budaya. Seperti yang kalian ingat, waktu Daulah Umayyah, Islam hanya berputar atau berkutat pada ilmu qiraat, nahwu, dan ilmu hadis. Namun pada masa Daulah Abbasiyah, Islam mengalami banyak sekali perubahan, yaitu salah satunya di bidang ilmu filsafat, matematika, kimia, bahkan astronomi. Pendiri dan keluarga Abbasiyah. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Muslim dan keluarganya setelah mengalahkan dinasti Umayyah. Sayangnya, Abu Muslim Al-Khurasani belum sampai memerintah atau menjadi khalifah pertama pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu Abul Abbas As-Soffa bin Muhammad yang kita kenal sebagai khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Keluarga Abbas memainkan peran penting dalam pembentukan pemerintah dan perkembangan budaya. Sebenarnya keluarga Abbas mampu mendirikan Daulah Abbasiyah karena merasa tersisihkan pada masa Daulah Umayyah. Mereka akhirnya menjadikan satu kelompok untuk melawan dinasti Umayyah. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah semulanya berada di daerah Kufah. Namun kemudian saat khalifah ketiga dipindahlah pusat pemerintahannya di Baghdad. Kalian pernah dengar Baghdad? Baghdad merupakan salah satu kota terkenal dengan 1001 malam, yaitu di dalamnya berisi tentang dongeng. Pernahkah kalian mendengarkan cerita Aladin dan Putri Yasmin? Nah, di Baghdad itu bermulanya cerita tentang dongeng Aladin dan Putri Yasmin. Pasti kalian pernah mendengar tentang Baghdad. Baghdad juga merupakan kota yang mendapat julukan sebagai kota bundar karena bentuknya yang seperti lapangan bola melingkar. Di dalamnya terletak pemerintahan yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah. Peradaban, pendidikan, budaya, seni, semuanya dibangun di Baghdad. Baghdad didirikan sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah dan menjadi pusat pemerintahan yang strategis. Kota ini dikenal dengan kemegahannya, dengan istana, masjid yang besar, serta sebagai pusat perdagangan juga kebudayaan dunia. Baghdad memainkan peran penting dalam menyatukan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dari belahan dunia. Sampai sekarang, Baghdad masih ada dan dijadikan sebagai salah satu kota di dunia yang menghasilkan banyak sekali minyak. Pernah dengar Baghdad melawan Amerika? Nah, saat itu juga Baghdad menjadi di Baghdad juga
terdapat banyak ilmuwan dan sastrawan. Salah satunya seperti yang kita kenal Abu Nawas, sahabat baiknya dari Khalifah Harun ar-Rasyid yang berhasil menghasilkan banyak karya berupa syair-syair indah pada masa periode di Baghdad. 2. Kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Penerjemahan karya-karya ilmiah. Kemarin, Ibu sudah menjelaskan bahwa kehebatan dari Daulah Umayyah adalah daulah yang berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam. Islam sudah masuk ke benua Asia, Afrika, Eropa, bahkan menguasai sepanjang Spanyol dan daerah-daerah di benua lainnya, selain di Arab tentunya. Nah, kehebatan dari Daulah Abbasiyah kebalikan dari Daulah Umayyah. Mereka sudah tidak melakukan perluasan wilayah, tapi bukan tidak pernah, tapi mereka lebih kepada ilmu pengetahuan. Karena mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan yang harus dicapai pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Nah, Abbasiyah memulai ini semua dengan menerjemahkan karya-karya ilmiah yang berbahasa Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Proses ini sangat penting untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang sains, matematika, dan filosofi. Hal ini menciptakan tradisi ilmiah yang kaya di dunia Islam, memperkenalkan pemikiran baru, dan mengembangkan disiplin ilmu. Jadi pada masa Daulah Abbasiyah, semua ilmuwan sudah sadar bahwa ada banyak sekali ilmu yang harus Muslim kuasai, bukan hanya ilmu-ilmu nahwu, bukan hanya ilmu-ilmu tata bahasa, bukan hanya ilmu hadis dan Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu matematika, filosofi, astronomi, kimia, bahkan kedokteran sekalipun. Bahkan pada masa Daulah Abbasiyah kita mengenal bahwa Ibnu Sina merupakan master dari kedokteran. Kitab yang beliau hasilkan yaitu kitab kedokteran yang masih digunakan sampai saat ini. Kitabnya bahkan digunakan untuk mahasiswa kedokteran di Eropa. Saya lupa lagi namanya apa. Ya, nanti Ibu cari lagi ya. Kemudian, apakah kalian pernah mendengar Alfonso de Albuquerque atau Vasco da Gama? Mereka merupakan ekspedisi yang terkenal, tapi jelasnya itu bukan orang Islam ya. Mereka adalah orang Spanyol dan orang Portugis. Bahkan sebelum ada Alfonso de Albuquerque, Vasco da Gama, Galileo Galilei, kita sudah memiliki Ibnu Battuta yang merupakan manusia pertama yang membuktikan bahwa bumi itu bulat. Itu berasal dari orang Muslim. Banggakan menjadi Muslim. Makanya pada masa Daulah Abbasiyah banyak khalifah-khalifah yang memberikan akses berupa ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi. Tahukah kalian siapa Al-Khawarizmi? Al-Khawarizmi adalah ilmuwan Muslim yang memperkenalkan angka 0 pertama kali di muka bumi dalam matematika. Ibnu Sina, ya Ibu tadi sudah ingat. Ibnu Sina memiliki sebuah kitab yang paling terkenal dan paling fenomenal dalam ilmu kedokteran yaitu Al-Qanun fi at-Tibb. Jadi kitab Al-Qanun fi at-Tibb pun sudah diterjemahkan di berbagai bahasa karena sudah digunakan sebagai kitab wajib ilmu kedokteran. Kemudian kita akan mengenal Ar-Razi. Ar-Razi berkontribusi besar dalam pemikiran Islam atau dalam filsafat. Ketika kalian kenal atau pernah mendengar Socrates, pernah mendengar Aristoteles, pernah mendengar Plato, maka kalian harus tahu siapa Ar-Razi sebenarnya. Ar-Razi merupakan salah satu ilmuwan Muslim yang memperkenalkan
filsafat pada Islam itu sendiri. Kemudian ada penemuan dan inovasi mereka menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern, terutama dalam bidang aljabar, pengobatan, dan astronomi. Tadi juga ada jelaskan bahwa Islam juga memiliki Ibnu Batutah yang sudah melakukan ekspedisi mengelilingi bumi dari ujung sampai ke ujung dan membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat. Kemudian kita juga punya An-Nafis. An-Nafis itu merupakan ilmuwan Muslim bagian kedokteran juga, tapi keilmuannya setara dengan Ibnu Sina. Jadi keduanya sama-sama hebat. Bahkan ilmuwan Muslim juga adalah orang pertama yang menjelaskan tentang siklus darah di dalam tubuh. Coba bayangkan, ketika Barat belum menguasai ilmu kedokteran, kita sudah punya Ibnu Sina, kita punya Ibnu Nafis, kita punya Ar-Razi. Ar-Razi itu filsafat dan juga ahli kedokteran. Hebat kan? Kita juga punya Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan itu adalah orang yang berkecimpung pada ilmu kimia. Jadi kimia pun kita udah punya. Kalau astronomi kita punya kalau astronomi kita punya tadi Al-Khawarizmi juga astronomi. Terus kita juga punya banyak ilmuwan Muslim. Tunggu, Ibu akan carikan nama-namanya. Ada Ibnu Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Nafis. Sebentar ya. Ya itulah. Kita juga punya ilmuwan yang bernama Al-Battani. Al-Battani merupakan ilmuwan yang menjelaskan tentang peredaran matahari. Ada juga tadi Al-Khawarizmi. Tadi Al-Khawarizmi udah ya. Tadi Al-Khawarizmi adalah ilmuwan Muslim yang mengenalkan pada dunia angka 0 pertama kali. Bayangkan, kalian tahu kan angka 0 itu kenapa berarti? Karena kata Bang Jerome, 0 adalah permulaan dari semua angka. Makanya kita harus bersyukur. Kenapa kok pada masa dulu banyak sekali ilmuwan Muslim. Perpustakaan dan akademi terbuka. Perpustakaan atau yang disebut dengan Baitul Al-Hikmah atau House of Wisdom menjadi pusat akademi penting, menarik ilmuwan dari berbagai belahan dunia untuk belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Rumah sakit Bimaristan juga mendemonstrasikan kemajuan dalam bidang kedokteran dan perawatan kesehatan. Kedua lembaga ini berkontribusi terhadap kebangkitan intelektual. Tahukah kalian, perpustakaan pada masa Daulah Abbasiyah maju dan didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid merupakan salah satu khalifah terbaik yang pernah dimiliki oleh Daulah Abbasiyah. Jadi Harun ar-Rasyid mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pembangunan Baitul Hikmah yang dijadikan salah satu media terbesar untuk menjadi literatur kiblat untuk mencari berbagai ilmu. Jadi di dalam Baitul Hikmah itu bukan hanya buku-buku tentang Islam, bukan hanya buku-buku yang berbahasa Arab, tapi beberapa buku yang sudah diterjemahkan dari bahasa Persia, dari bahasa Inggris, dan dari bahasa lainnya menjadi bahasa Arab agar bisa dimengerti oleh beberapa ilmuwan Muslim yang mencari literatur di dalam Baitul Hikmah. Jadi kalau kalian ingat kemarin, Harun ar-Rasyid itu adalah sahabat terbaiknya dari Abu Nawas. Jadi kontribusi Abu Nawas juga sebagai
salah satu ilmuwan sastrawan pada masa Daulah Abbasiyah juga ada keterkaitannya dengan Baitul Hikmah. Jelas, manusia yang suka membaca, manusia yang suka menulis pasti akan jauh lebih sering menghabiskan waktunya di Baitul Hikmah. Jadi Baitul Hikmah itu kalau kalian ingin melihat gambarannya seperti apa, dia sama persis seperti perpustakaan besar yang ada di zaman sekarang. Jadi perpustakaan itu Islam sudah punya, Islam sudah punya perpustakaan besar. Islam sudah punya kebendaharaan negara berupa Baitul Mal. Jadi beda ya antara Baitul Mal sama Baitul Hikmah. Kalau Baitul Mal itu kas negara, sedangkan Baitul Hikmah adalah rumah, adalah tempat yang dijadikan sebagai media untuk belajar. Jadi orang Islam di zaman dulu lebih sering menghabiskan waktunya untuk menulis serta membaca. Jadi akses yang mereka lakukan untuk mengetahui berbagai hal ya cuma satu, mereka harus membaca. Kalau kalian kan enggak. Kalau kita hidup di zaman modern seperti ini, bukan hanya dari buku yang bisa menjadikan sumber belajar kita. Kita bisa menggunakan internet, kita bisa membaca artikel, kita bisa mencari apapun yang kita mau dengan internet. Kalau zaman dulu aksesnya cuma satu, yaitu buku. Jadi jangan sampai masa kejayaan Islam hanya terjadi pada masa the golden age-nya punya Abbasiyah, tapi kita tidak bisa melanjutkan. Sebenarnya kebiasaan membaca harus lebih banyak diterapkan pada orang Islam, sebab wahyu pertama yang Nabi Muhammad pun terima adalah perintah membaca. Jadi seharusnya orang Islam lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca apapun, membaca buku, membaca kejadian di sekitar, membaca alam agar apa? Agar keimanan kita bertambah. Manusia harus menjadi seseorang yang terdidik, bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi menjadi lebih mengenal siapa yang menciptakannya. Jadi paham ya, Baitul Hikmah adalah salah satu ikonik yang dimiliki oleh Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian nanti dilanjutkan oleh anaknya Al-Ma'mun. Jadi Harun ar-Rasyid itu bapak, Al-Ma'mun itu anaknya. Jadi keduanya sama-sama khalifah yang sama-sama mencintai ilmu pengetahuan. Terbukti pada masa Daulah Abbasiyah, baik Harun ar-Rasyid maupun Al-Ma'mun sama-sama memakmurkan para ilmuwan yang ada di Daulah Abbasiyah dengan mendatangkan banyak buku yang bukan hanya buku-buku tentang agama Islam, bukan hanya buku-buku yang berbahasa Arab, tapi kita sudah lebih maju menggunakan bahasa Persia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya yang kemudian ditranslate kembali ke bahasa Arab untuk mempermudah pembelajaran yang para ilmuwan lakukan. Kesimpulan pembelajaran hari ini, masa Daulah Abbasiyah membawa perkembangan luar biasa dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Penerjemahan karya ilmiah dan penemuan oleh para ilmuwan mempengaruhi generasi berikutnya, meninggalkan warisan pengetahuan yang masih relevan hingga saat ini. Seperti yang Ibu katakan tadi, Al-Qanun fi At-Tib bahkan sampai sekarang masih menjadi buku wajib kedokteran yang bahkan masih digunakan bukan hanya di daerah atau negara-negara Islam, tapi juga daerah-daerah Eropa. Itu membuktikan bahwa ilmu yang dihasilkan oleh Ibnu Sina, ilmu yang dihasilkan oleh Ibnu Nafis merupakan keilmuan yang masih relevan hingga saat ini. Kesimpulan hari ini, Ibu harap bahwa kejayaan Islam, the golden age pada masa Daulah Abbasiyah mampu terjadi lagi di masa sekarang. Kalau kita punya Ibnu Sina, kalau kita punya Ibnu Nafis, kenapa kita tidak bisa menghasilkan generasi-generasi seperti itu juga? Kita punya kesempatan untuk menghasilkan manusia-manusia hebat seperti Al-Batani juga, Ibnu Batutah yang mengelilingi bumi hingga menemukan teori bahwa bumi itu bulat.
mereka hidup dengan keterbatasan, dengan literatur yang masih terbatas, dengan fasilitas yang masih terbatas, masih menggunakan lampu template, maksudnya lampu lampu biasa, nggak kayak sekarang penerangan pakai listrik. Kenapa kita tidak bisa lebih maju dari mereka? Ketika mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang begitu luar biasa dengan fasilitas yang sederhana, kenapa kita tidak bisa menghasilkan keilmuan yang jauh lebih hebat karena fasilitas yang kita terima. Listrik sekarang sudah mudah, internet apalagi, kita bisa mengakses apapun asal kita mau. Jadi kembali lagi, peradaban Islam akan mengalami kejayaan atau tidak, itu kembali kepada kemauan dari orang Muslim itu sendiri. Semakin kita tidak mau dan tidak peduli terhadap Islam, maka sesungguhnya kita adalah manusia yang memberi peluang atas kemunduran Islam itu sendiri. Jadi tengok sekarang kan ilmuwan lebih banyak yang berasal dari negara barat, bukan dari negara-negara Arab. Itu bukti bahwa Islam sudah satu langkah mundur daripada ilmuwan-ilmuwan barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.